Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 11 SMA, di video kali ini kita akan membahas materi fisika yaitu terkait tentang titik berat. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang momen gaya, momen inersia, kemudian tentang kesetimbangan benda tegar serta kesetimbangan partikel. Dan di video ini kita lanjutkan tentang titik berat. Merupakan titik di mana suatu benda mengalami kesetimbangan. Oke, setimbang berarti dia nggak bergerak, gitu ya. Misalnya di sini kakak contohkan untuk mistar ini atau untuk roll ini. Kalau misalnya posisi tangan kakak taruh di sini, kakak ambil di sini titik beratnya, kemudian kakak lepaskan tangan sebelah kiri, pasti dia akan jatuh. Nah, artinya titik ini bukanlah titik berat dari roll. Tapi titik berat dari roll yang membuat roll ini atau mistar ini setimbang tentu di tengah-tengah roll ini. Oke, pada saat ini roll dikatakan berada dalam keadaan setimbang. Oke, begitu juga dengan spidol ini. Jadi spidol ini kan bentuknya sama aja dengan mistar atau dengan roll. Pasti titik berat atau titik di mana dia bisa setimbang itu adalah di tengah-tengah. Nah, sekarang kalau misalnya mistar sama spidol ini kakak gabung. Mistar itu mendatar sedangkan spidol tegak. Nah, pertanyaannya di manakah letak titik berat kedua buah benda ini? Gak mungkin lagi kan di tengah-tengah. Nah, ini ada cara untuk menentukan di mana sih posisi titik berat kedua buah benda ini. Itulah yang akan kita bahas dalam bab titik berat. Oke, apa saja sih konsep-konsep penting yang harus ada dipahami? Sekarang kita langsung lihat ke papan tulis. Oke, sekarang kita lihat untuk penjabaran materinya. Dalam titik berat ini ada 3 poin besar yang harus ada dipahami. Yang pertama tentang pengertian. Di awal tadi sudah kakak sampaikan ya, apa itu titik berat. Kemudian macam-macam titik berat dan titik berat sebuah sistem atau gabungan dari beberapa buah garis ataupun bidang 2 dimensi, 3 dimensi itu dinyatakan dengan koordinat apa. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian titik berat. Oke, jadi untuk titik berat itu merupakan, kita bikin lagi ya pengertiannya di sini. Titik berat itu adalah titik di mana benda itu berada dalam kondisi setimbang. Jadi titik kesetimbangan suatu benda. Nah, itulah yang disebut dengan titik berat. Nah, untuk titik berat suatu benda dinyatakan dalam koordinat. Jadi dia dinyatakan, oke ya, ini untuk yang poin B tadi, dinyatakan dalam koordinat. Di mana koordinatnya bisa kita simbolkan dengan X0 dan Y0. Oke ya, jadi untuk menyelesaikan titik berat suatu benda ini kita bantu dengan koordinat atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang sejajar sumbu X-nya X0, sejajar dengan sumbu Y, Y0. Nah, untuk X0 ini biasa disebut dengan titik apsis. Oke, jadi ini juga bisa kita sebut dengan titik apsis. Oke, kemudian Y0 itu kita sebut dengan titik ordinat. Nah, nanti kalau dalam soal ada kata apsis dan ordinat, adik-adik enggak pusing lagi ya. Apsis sama dengan X0, sedangkan ordinat itu sama dengan Y0. Nah, nanti untuk titik berat itu bisa kan langsung X0, Y0. Oke, inilah cara menentukan titik berat suatu benda. Nah, sekarang kita lihat untuk macam-macam dari titik berat ini. Oke, jadi ada macam-macam titik berat. Oke, nah
di awal tadi kakak contohkan untuk mistar. Kalau satu benda aja kita gampang cara menentukan titik beratnya di mana. Tapi kalau udah lebih dari satu benda, kita harus dibantu dengan penggunaan konsep titik berat yang dijabarkan dalam mata pelajaran fisika ini. Oke, untuk yang macam-macam titik berat, di sini bisa kita kelompokkan 4 macam. Jadi ada partikel, oke ya. Di sini kakak bikin dulu ada pengelompokannya partikel. Jadi benda itu dianggap sebagai partikel. Kemudian ada benda satu dimensi. Oke. Nah, benda satu dimensi ini bisa kita sebut juga dengan garis. Nah, kemudian ada benda 2 dimensi. Oke. Kemudian ada benda 3 dimensi. Oke, jadi ada benda 3 dimensi. Inilah pengelompokan untuk titik berat yang akan kita jabarkan di sini. Yang pertama, kita lihat dulu untuk partikel. Oke, untuk partikel ini dia pasti identik dengan massa. Oke ya. Nah, kalau kakak gambarkan, misalnya ini ada sumbu Y, kemudian ini ada sumbu X. Nah, di dalam sumbu X dan sumbu Y ini atau sistem koordinat ini diketahui ada beberapa buah benda. Jadi misalnya ini ada benda pertama, kita simbolkan dengan M1, kemudian ada benda kedua, di sini M2, kemudian misalnya di sini kita tambahkan ada benda ketiga, M3. Nah, posisi dari masing-masing benda itu kan bisa kita lihat ya, terhadap sumbu Y berapa posisinya, kemudian terhadap sumbu X berapa. Nah, ini kita anggap sebagai X1, ini sebagai Y1 saya. Kemudian benda 2 juga gitu, benda 2 ini misalnya posisinya terhadap sumbu X, X2, ini posisinya terhadap sumbu Y, Y2. Begitu juga dengan benda yang ketiga. Benda ketiga misalnya ini posisinya terhadap sumbu X, kemudian yang di atas ini posisinya terhadap sumbu Y atau Y3. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan titik absis dan titik ordinatnya? Jadi kata kunci yang harus Adik-adik pegang di sini, kalau dia partikel berarti dia dipengaruhi oleh berat dari partikel itu. Berat partikel. Berat, ingat kembali ya, bisa kita simbolkan dengan W kecil, di mana hubungan W dengan massa, W itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Jadi dia dipengaruhi oleh berat benda. Kalau adik-adik mau menentukan nilai X0 atau titik berat terhadap sumbu X, ini tinggal kita gunakan persamaan sigma WI dikali dengan XI per sigma WI. Oke, maksudnya apa? Maksudnya sigma itu kan total atau jumlah keseluruhan. WI XI berarti kan ini bisa kita jabarkan W1 kali X1 ditambah dengan W2 dikali X2 ditambah dengan W3 kali X3 atau seterusnya. Kemudian tinggal kita bagi dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Kalau dia diketahui lebih dari 2 buah benda. Kalau di sini kan 3 ya, tinggal ada ditambahkan W3. Inilah penjabaran untuk menentukan X0. Paham ya? Ini untuk X0. Kalau untuk Y0 gimana? Ini paling gampang mengingat rumusnya. Kalau untuk X0 dipengaruhi oleh X, berarti untuk Y0 tinggal kita ganti X ini dengan Y. Jadi Y0 tentu sama dengan sigma WI dikali dengan YI per sigma WI.
atau W total. Penjabarannya sama ya. Berarti kalau di atas tinggal kita jabarkan W1 dikali Y1, ini tinggal diganti nih dengan variabel Y, W2 dikali Y2 per W1 ditambah W2 dan seterusnya. Ini cara menentukan kalau nanti ditanya letak titik berat untuk partikel. Jadi partikel itu dipengaruhi oleh berat benda. Oke, sekarang kita lihat untuk jenis atau macam yang kedua, yaitu untuk benda satu dimensi. Oke ya, jadi benda satu dimensi. Nah, ini sebetulnya sama aja, cuma tinggal ada deh pahami apa sih kata kuncinya kalau dia benda satu dimensi. Tadi kalau benda satu dimensi dia identik dengan garis ya. Nah, kalau garis berarti dia dipengaruhi oleh panjang dari garis tersebut. Jadi ini dipengaruhi oleh panjang. Nah, panjang bisa kita simbolkan dengan L. Boleh L kecil, boleh L besar, tapi kebanyakan menggunakan simbol L kecil. Nah, sama contohnya dengan partikel tadi, misalnya ini ada koordinat atau sumbu Y dan X. Diketahui ada beberapa buah baris di sini. Misalnya untuk baris yang pertama, ini baris yang pertama. Oke. Ini baris yang pertama. Kemudian ada satu lagi, barisnya ke atas. Nah, dia bisa lebih dari dua ya. Di sini kakak contohkan untuk dua buah aja dulu. Nah, untuk baris yang pertama, ini kakak simbolkan untuk pertama, ini untuk yang kedua, yang tegak. Sama kayak partikel tadi, kita tentukan posisinya. Ini kita bantu dengan garis putus-putus ya. Berarti kan ini ada nilainya nih. Ini ada nilainya berapa gitu kan. Ini ada nilainya juga. Nah, berarti bisa kita tentukan berapa panjang dari garis yang pertama. Begitu juga dengan garis yang kedua. Ini kan ada ujungnya, ini juga ada ujungnya di bawah, berarti bisa kita tentukan berapa sih panjang dari garis kedua ini. Nah, untuk menentukan X1 dan X2 itu dia berbeda dengan partikel. Kalau partikel tadi kan langsung, di mana posisi X1 dan X2 serta posisi Y1 dan Y2-nya. Kalau untuk garis atau untuk benda satu dimensi ini, cara menentukan X dan Y itu kita lihat di mana sih posisi tengah-tengahnya. Maksudnya gini, untuk garis yang pertama, dia kan sejajar sumbu X. Berarti untuk X1-nya kita ambil titik tengahnya. Bisa ya? Nah, berarti ini X1. Atau X1 itu sama dengan setengah panjang dari garis pertama. Kemudian Y1-nya berapa? Y1-nya tinggal ada ambil titik ini nih. Ini Y1. Bisa ya? Nah, kemudian apa bedanya dengan garis kedua? Kalau garis kedua, ini kan sejajar dengan sumbu Y. Berarti untuk menentukan nilai X2 langsung ini. Dia kan ini ya garisnya, berarti inilah nilai X2. Tapi kalau nilai Y2-nya yang mana? Ini dia separuh dari panjang garis yang kedua. Ini nilai Y2. Atau Y2 itu sama nilainya dengan setengah panjang dari garis yang kedua. Bisa? Bisa ya? Jadi kalau dia sejajar dengan sumbu apa, berarti untuk menentukan X-nya atau Y-nya tinggal kita bagi dua panjang dari garis tersebut. Nah, untuk menentukan nilai X0 dan Y0, ini tinggal kita ubah. X0 tentu sama dengan sigma dari, ini dipengaruhi oleh panjang, berarti LI dikali dengan XI per sigma LI. Ini penjabarannya sama ya, berarti L1 tambah dikali X1 tambah L2 kali X2 dan seterusnya. Kalau untuk Y0 gimana? Y0 tinggal kita ganti variabel X dengan variabel Y, berarti LI dikali YI per sigma LI. Ini cara menentukan titik berat untuk koordinat X0 dan Y0 jika diketahui benda satu dimensi yang identik dengan
panjang benda. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah benda 2 dimensi. Oke, benda 2 dimensi. Nah, kalau benda 1 dimensi itu dia identik atau dipengaruhi oleh panjang, benda 2 dimensi ini dipengaruhi oleh luas. Luas bisa kita simbolkan dengan A besar. Oke, jadi misalnya ini ada sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kemudian diketahui dari gambar ini ada misalnya persegi panjang. Persegi panjang itu pasti punya luas ya, dan dia merupakan bangunan 2 dimensi. Terus ada lagi di sini. Oke, kemudian kalau mau ditambah dengan segitiga juga boleh. Misalnya ini segitiga. Oke ya, berarti dari gambar ini kita punya berapa buah bangunan? Tentu 3 bangunan. Kakak anggap ini persegi panjang ini bangunan pertama, persegi bangunan kedua, dan si segitiga ini bangunan ketiga. Oke, nah bagaimana cara menentukan nilai X0 dan Y0? Ini sama aja rumusnya, tinggal ada ganti variabelnya. Berarti X0 itu nilainya sama dengan sigma, dia dipengaruhi oleh luas, berarti AI dikali dengan XI per sigma AI. Oke ya, ini kan rumusnya hampir sama, tinggal ganti variabel. Berarti Y0 sigma AI dikali dengan YI per sigma AI. Oke, ini cara menentukan nilai titik berat untuk koordinat X0 dan Y0 untuk benda 2 dimensi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk luas kan gampang ya. Berarti kalau mau dicari nih A1. A1 itu kan dia persegi panjang. Berarti kan ada deh, tinggal gunakan rumus luas persegi panjang. Panjang dikali dengan lebar bangunan yang pertama. Kalau untuk bangunan yang kedua gimana? Bangunan kedua dia persegi. Berarti sisi dikali dengan sisi. Kemudian untuk bangunan ketiga ini kan segitiga, berarti luasnya setengah kali alas kali tinggi. Mana tingginya? Tentu ini. Oke ya, ini merupakan tinggi dari segitiga. Nah, terus bagaimana cara menentukan nilai X1 sampai X3 juga untuk variabel Y? Untuk menentukan X1, nah sebetulnya untuk persegi panjang sama persegi itu sama aja. Jadi titik berat masing-masing variabel, baik itu X ataupun Y, dia merupakan titik pertemuan diagonal persegi panjang ataupun persegi. Oke ya, ini kan diagonalnya nih. Nah, berarti kalau untuk yang Y-nya mana? Y1 tentu nilainya ini. Oke, Y1 itu. Untuk X-nya mana? Tentu ini. Oke ya, ini X1. Nah, berarti X1 itu sama dengan apa? Sama dengan setengah panjang. Untuk Y1 mana? Sama dengan setengah lebar. Bisa ya cara menentukan X dan Y. Jadi X dan Y untuk persegi panjang dan persegi itu merupakan titik pertemuan diagonal. Titik pertemuan diagonal. Oke. Atau sama dengan setengah panjangnya diagonal ya, setengah panjangnya atau setengah lebarnya. Terus kalau untuk menentukan X dan Y untuk segitiga gimana? Nah, untuk segitiga ini khusus rumusnya. Jadi untuk X segitiga ini kan alasnya sejajar dengan sumbu Y. Berarti gampang ya, untuk X segitiga itu tentu sama dengan berarti X3 ya, setengah dari alas. Oke, karena alas itu sejajar dengan sumbu X. Terus Y-nya gimana? Y3 karena tingginya sejajar dengan sumbu Y, ini rumusnya adalah 1/3 dari tinggi. Oke, bisa ya. Tapi nanti kalau misalnya tingginya itu sejajar dengan sumbu X, berarti rumus 1/3 tinggi ini kita gunakan untuk menentukan nilai X. Nanti kita lihat lebih lanjut penjabarannya di soal. Oke, sekarang terakhir untuk benda yang 3 dimensi. Oke, jadi
ada benda 3 dimensi. Nah, berarti kalau benda 3 dimensi ini otomatis dipengaruhi nilainya oleh volume. Oke ya, dipengaruhi oleh volume yang kita simbolkan dengan V. Nah, ini gampang lagi, tinggal kita ganti variabel aja. Misalnya, ini dinyatakan 2 buah benda 3 dimensi dalam sumbu X dan sumbu Y. Misalnya, benda yang pertamanya adalah tabung. Ini tabung. Oke. Kemudian ada benda satu lagi kerucut. Oke, berarti ada 2 buah bendanya. Nah, jadi ini benda pertama, ini benda kedua. Nah, cara menentukan nilai X0 dan Y0-nya gimana? Sama aja ya, nilai X0 berarti sama dengan sigma dari volume V1 kali X1 per sigma volume. Untuk Y berarti ada tinggal ubah variabel X dengan variabel Y. Berarti sigma VI dikali YI dibagi dengan sigma VI. Ini cara menentukan nilai titik berat untuk benda 3 dimensi. Oke, nah nanti kan kalau volume gampang ya, berarti kalau dia tabung gunakan volume tabung, kalau untuk kerucut berarti tinggal ada digunakan volume kerucut. Nah, untuk menentukan nilai dari Y-nya, ini ada rumus-rumus penting yang harus ada dipahami. Yang pertama, kalau dia nanti bendanya itu selimut kerucut, itu cara menentukan Y-nya adalah sepertiga tinggi. Kemudian kalau misalnya bendanya kerucut pejal, nilai Y-nya adalah 1/4 tinggi. Kulit silinder Y-nya itu setengah dari tinggi. Silinder pejal juga setengah dari tinggi. Kalau misalnya diketahui nanti kulit setengah bola, itu Y-nya 1/3 dari tinggi. Kalau misalnya bendanya itu adalah setengah bola pejal, Y-nya adalah 3/8 dari tinggi. Nah, itu dia untuk menentukan titik berat jika bendanya 3 dimensi. Oke, adik-adik, jadi nggak ribet ya untuk materi ini, cuma harus kita pahami apakah dia partikel, benda 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Sekarang langsung kita simpulkan untuk materi ini. Oke, jadi hal-hal yang mesti ada dipahami di sini adalah yang pertama untuk pengertiannya. Jadi titik berat tadi ini merupakan titik di mana benda itu berada dalam kesetimbangan. Jadi titik kesetimbangan benda. Oke, kemudian titik berat suatu benda atau beberapa buah benda yang dikenal juga dengan sistem itu dinyatakan dalam koordinat X0 dan Y0, di mana X0 itu kita sebut juga dengan titik absis, sedangkan Y0 kita sebut juga dengan titik ordinat. Kemudian macam-macam dari titik berat. Titik berat yang pertama bisa kita tentukan untuk partikel. Jadi jika bendanya itu dinyatakan dalam partikel atau ada benda punya massa, berarti itu pasti dia partikel. Kemudian ada benda 1 dimensi, di mana 1 dimensi ini identik dengan garis dan dipengaruhi oleh panjang. Ada benda 2 dimensi dipengaruhi oleh luas. Kemudian ada benda 3 dimensi, ini dipengaruhi oleh volume. Oke, itu untuk materi yang harus ada dipahami dalam bahasan titik berat. Nah, untuk penjabaran soalnya silahkan ditonton untuk video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.